adabul muta'alim, sopan santun ataupun sikap seseorang ketika menjadi orang yang belajar, murid. Lil muta'alimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadihi wa adabun ma'a ikhwani. Jadi seorang murid itu memiliki 3 sikap yang harus ada pada dirinya. Wa adabun ma'a ustadih. Yang kedua adalah sikap terhadap ustadznya, gurunya, pengajarnya. Wa adabun ma'a ikhwani. Dan sikap ketika dia bersama teman-temannya. Amma adabuhu fi nafsihi fakasiratun. Sikap seseorang murid terhadap dirinya sendiri itu banyak sekali. Minha antara lain adalah tarkul ujbi, meninggalkan ujub. Ujub itu apa? Merasa dirinya itu lebih baik dari yang lain. Ini sedikit berbeda dengan sombong. Kalau sombong itu ya sifat sombong yang bisa mengeluarkan iblis dari surga itu. Kalau sombong itu dia merasa dirinya lebih baik dan juga menjatuhkan orang lain. Menganggap orang lain itu lebih buruk darinya. Kalau ujub itu tidak menjatuhkan orang lain, tapi dia merasa dirinya itu lebih baik. Itu ujub. Kalau dosanya ya lebih besar yang sombong, karena dia itu disertai dengan meremehkan orang lain. Kalau ujub itu tidak. Tapi ya kedua sikap ini, sombong dan ujub, itu sama-sama sikap buruk. Wa minha, dan yang kedua sikap seorang murid terhadap dirinya sendiri itu adalah hendaknya at-tawaddu wasidqu liyakuna mahbuban mausukan bihi. Memiliki sifat tawaddu, rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri menganggap meremehkan diri sendiri itu tidak baik kan. Ini rendah hati. Rendah hati itu ya tidak sombong. Wasidqu, dan jujur. Agar apa? Agar seorang murid itu disukai dan mudah disukai seseorang dan mudah dipercaya. Wa minha, yang ketiga adalah ayakuna waquran fi misyatih. Seorang murid itu memiliki sikap tenang dalam perjalanan belajarnya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu gerusa-gerusu. Apa yang kita pelajari dilakukan dengan tenang dan pelan-pelan saja. Ghaddan tarfahu anin nadri ilal muharramah, dan memejamkan mata dari hal-hal yang diharamkan. Apa? Agar kita tidak salah fokus belajar dan mudah memahami pelajarannya. Wa ayakuna aminan ala ma'utiyahu minal ilmi. Dan hendaknya seorang murid itu menjadi orang yang dipercaya dengan pelajaran yang disampaikan kepadanya, yaitu ilmu-ilmu yang disampaikan kepadanya. Ketika seseorang sudah diajari sholat, ya lakukanlah sholat dengan baik. Ketika diajari haram meminum minuman keras, ya dilakukan maksudnya dilakukan menghindari minuman keras, bukan dilakukan minuman keras. Pastinya paham kan? Ketika sudah mendapatkan pelajaran, hendaknya seorang murid itu dipercaya dengan ilmu-ilmu yang sudah diperolehnya. Fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu. Dan seorang murid itu tidak menjawab pertanyaan selain sesuatu yang diketahuinya. Semisal diajari oleh guru wudu. Rukun wudu yang pertama apa? Membaca semisal diajari oleh guru tentang wudu. Rukun wudu yang pertama apa? Niat.
Nah, ketika diberi pertanyaan seperti itu, kok dijawab dengan hal yang lain, ya tidak patut. Yang kedua, wa amma adabuhu ma ustadih, sikap seorang murid terhadap ustadznya, terhadap pengajarnya. Faminha, antara lain, ayat takida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi. Seorang murid meyakini sesungguhnya keutamaannya guru itu lebih utama dibanding keutamaan kedua orang tua terhadap dirinya. Karena apa? Li'annahu yurabbi ruhahu, karena sesungguhnya seorang guru itu mendidik atau merawat jiwa seseorang, jiwa rohnya muridnya itu. Jadi hendaknya seseorang murid itu mendahulukan gurunya dibanding kedua orang tuanya. Dalam banyak hal, ya hal-hal yang positif tentunya. Ketika guru kok mengajari hal yang negatif, ya tidak usah ditiru, kan seperti itu. Wa minha, dan yang kedua tentang adab atau sikap murid terhadap gurunya itu adalah al-khudu'. Khudu' itu al-khudu'u amamahu wal julusi fi darsihi bil adabi wa husnil izra'i ila ma yaquluh. Apa? Al-khudu'u amamah, menghormati, sikap hormat di depan gurunya, dan duduk ketika pelajaran yang disampaikan gurunya bil adabi, dengan sopan santun, dan mendengarkan gurunya dengan baik, mendengarkan hal-hal yang diucapkan gurunya dengan baik, diperhatikan dengan serius. Wa minha, karena apa? Karena sebenarnya hal-hal yang membanggakan atau membuat seorang guru itu bangga atau senang itu adalah ketika pelajarannya itu disampaikan. Entah itu muridnya paham atau tidak, ketika seseorang mendengarkan orang yang berbicara kepadanya itu kan merupakan penghargaan yang luar biasa. Jadi tidak perlu khawatir ketika kamu itu menjadi seorang murid dan tidak begitu paham dengan apa-apa yang diucapkan guru, jangan khawatir. Yang terpenting adalah sikap kamu terhadap gurumu ketika gurumu mengajarkan sesuatu. Urusan paham tidak paham itu belakangan. Karena apa? Ketika seseorang guru itu sudah ridho, insya Allah di lain waktu akan dimudahkan kepahamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kamu semisal mudah paham, tapi kamu semisal kamu sudah paham dengan pelajaran yang diajarkan oleh gurumu, dan kamu tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan, bahkan terkesan meremehkan gurumu, itu adalah hal yang ceroboh, bisa kualat bahasanya ya. Sewaktu-waktu ilmunya dicabut, baru tahu rasa kamu. Selanjutnya adalah yang ketiga, sopan santun seorang murid terhadap gurunya adalah tarkul mizahi, tidak bergurau ketika guru menyampaikan pelajarannya. Ada waktu sendiri kamu bercanda dengan guru, tapi ketika guru sudah serius mengajarkan sesuatu, jangan banyak bercanda. Wa alla yamtaha ghairahu minal ulama'i bihadratihi makhafatan ayyafhama ustaduhu annahu yadumu. Kamu tidak perlu memuji guru yang lain di depan gurumu sendiri. Karena apa? Hal itu dikhawatirkan guru tersebut itu merasa bahwa dia dihina.
Jadi ketika kamu punya guru idola, terus di depanmu ada guru yang lain yang mengajarkanmu, dan kamu menyatakan, Pak Guru itu lebih baik dibanding Pak Guru ini, dan gurumu itu bisa mendengarkan, wah itu berbahaya. Kalau menurut tata krama Islam itu enggak, sama sekali tidak baik. Jadi jangan membandingkan guru yang lain dengan gurumu sendiri di depannya. Itu bisa berakibat fatal. Wa minha, yang keempat, sikap seorang murid terhadap gurunya itu adalah Allah yasuddahul haya'u anisu'ali amma la ya'rifuh. Kamu tidak perlu malu mempertanyakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kalau belum paham ya tanya, jangan malu. Selanjutnya adalah sikap seorang murid terhadap temannya, sepergaulannya, teman belajarnya. Wa amma adabuhu ma'a ikhwani. Tata krama, sikap, sopan santun seorang murid terhadap temannya sendiri adalah faminha, antara lain ihtiramuhum, memuliakan mereka. Jangan banyak membuli, jangan banyak menertawakan mereka. Wa tarkuh tiqari wahidin minhum, dan jangan menghina seseorang dari mereka, tidak boleh saling membuli. Wa tarkul isti'la'i alaihim, dan jangan sombong merasa lebih baik di depan mereka. Ketika kamu sombong di depan mereka, apa kamu pikir itu menjadikan kamu lebih keren? Sama sekali tidak, bro, sama sekali tidak. Itu bahkan bisa membuat seseorang jijik atau menjauhi kamu tanpa alasan. Wa minha, yang kedua, sikap seseorang terhadap temannya itu adalah allayas khoro bibati ilfahmi minhum, tidak meremehkan ketidakpahaman mereka terhadap pelajaran yang sama-sama diterima. Misal kamu dan teman kamu sama-sama diajari, terus kamu lebih paham, mudah paham, teman kamu itu tertinggal, dan kamu menertawakan hal itu sama sekali tidak keren. Wa alla yafroha idza wabakhal ustadu ba'dal qasirin, dan tidak ikut merasa senang ketika ada seorang guru menghina muridnya karena kepahamannya itu pendek. Misal ada guru, nah itu sebenarnya juga sikap. Kalau ketika ada guru kok menghina kepahaman muridnya, itu sebenarnya juga tidak baik. Nah, ketika ada guru seperti itu, kamu tidak perlu ikut senang, tidak perlu ikut menertawakan terhadap temanmu itu. Ketika ada guru menghina atau meremehkan kepahaman, kamu ini diajari seperti ini nggak bisa-bisa kok kamu ikut-ikut tertawa, itu tidak perlu. Dan seorang guru pun tidak perlu melakukan hal itu. Karena apa? Kepahaman itu datangnya dari Allah, bukan seorang guru mengajari muridnya terus kok tiba-tiba paham. Karena kepahaman seorang itu beda-beda. Sama seperti petunjuk Allah. Allah menunjukkan sesuatu hal terhadap orang yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan seseorang dengan segala hal yang dikehendakinya. Sama dengan kepahaman. Intinya apa? Tugas seorang guru itu menyampaikan, bukan memahamkan. Tugas seorang nabi itu menyampaikan, bukan memberikan petunjuk. Yang memberikan petunjuk tetap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika asbabul ba'di wal adawah, karena sesungguhnya hal itu, menertawakan teman yang lain, itu menjadi sebab permusuhan, menjadi sebabnya marah dan permusuhan. Ketika kamu tiba-tiba didendami temanmu, ataupun dimarahi, ataupun tidak disukai temanmu, ya lihat dulu, mungkin itu karena perbuatanmu sendiri, pernah menyakitinya dengan
menertawakan ataupun yang lain kan. Jadi untuk bab yang ketiga dari kitab Taisirul Qalaq segini dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kurangnya itu semua dari saya, kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih belum paham, silahkan belajar lagi dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bab tentang hukukul walidain atau hak-hak kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ikuti channel ini supaya kepahaman kita tentang Islam lebih baik lagi.